Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin, dan alhamdulillah kita sudah melewati hari-hari bulan Ramadan yang pada dasarnya adalah bulan barokah, tetapi juga mudah-mudahan barokah Ramadan terus mengalir ya sampai 11 bulan yang akan datang, dan ketemu lagi nanti Ramadan tahun 1442, dan mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur, diberikan kesehatan, rizki yang luas, dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini masih di seputar korelasi dan relevansi hubungan antara ilmu, filsafat, dan agama. Bahwa dalam hubungan antara ilmu dengan filsafat, Profesor Jujun Surya Sumantri mengilustrasikan dan menganalogikan bahwa hubungan antara ilmu dan filsafat adalah ibarat hubungan kapal induk dengan pasukan perang disertai dengan perlengkapan persenjataan yang lengkap, dan kemudian kapal induk itu bersandar di sebuah pelabuhan samudra yang kemudian dari kapal induk itu maka pasukan-pasukan itu turun, landing ke pelabuhan itu, yang kemudian perjalanan diteruskan melewati hutan-hutan, gunung-gunung, dan juga sungai-sungai menuju sasaran, yaitu menggempur musuh, di mana musuh ini adalah ibarat sebuah kebodohan yang memang harus diberantas, yang kemudian pasukan itu siap menggempur daripada musuh-musuh itu, yang kemudian memenangkan peperangan. Dalam artian bahwa filsafat menghantarkan ilmu untuk juga berperang melawan kebodohan, yang kebodohan itu sudah pasti harus diberantas, harus dimusnahkan. Maka ibarat daripada hubungan tadi adalah seolah-olah artinya dari filsafat yang mengantar ilmu-ilmu tersebut untuk move on, siap berjuang, dan kemudian mengalahkan kebodohan. Sedangkan kaitannya hubungan antara filsafat dengan agama, maka H.M. Rashidi menggambarkannya atau menganalogikannya bahwa filsafat adalah ibarat danau di mana airnya jernih. Dari permukaan danau tersebut bisa dilihat
dengan kejernihan air itu sampai ke dasar danau. Dan di dasar danau itu akan kelihatan segala material yang ada di bawah itu dengan jelas. Begitulah pembahasan filsafat itu, artinya untuk menggali kedalaman daripada permasalahan ya, metafisik yang kemudian dari kedalaman itu juga sampai ke radiknya. Radik itu artinya akar ya. Makanya disebut radikal. Radikal itu artinya sampai ke akarnya gitu. Sehingga tidak akan lolos daripada sergapan pengetahuan. Ya, monitoring pengetahuan dalam segala hal. Disinilah manfaatnya untuk filsafat itu, dengan usahanya yang serius, berpikir yang mendalam, kemudian sampai ke akar permasalahan, sehingga suatu permasalahan itu bisa dikupas tuntas, bisa digali dengan tuntas-tuntasnya, digali dengan artinya sampai ke dalam permasalahan dan menjadi teranglah segala permasalahan. Nah, sedangkan H.M. Rashidi menggambarkan pula bahwa agama adalah ibarat sungai yang besar yang mengalir, yang kemudian dengan arusnya yang deras juga akan menghanyutkan siapa saja yang terjun ke sungai itu, yang kemudian juga akan bermuara di laut lepas. Ya, begitulah artinya gambarannya, bahwa orang yang menghadapi masalah-masalah agama itu artinya akan mengalir begitu sesuai dengan derasnya, artinya kekuatan batin daripada orang itu ya, sehingga juga artinya tidak akan lepas daripada kekuatan spiritualnya, sehingga juga dia akan sampai kepada artinya muaranya gitu. Dan muara agama adalah ibadah. Pada dasarnya bahwa kalau kita beragama tidak ada artinya manakala kita hanya mengeluarkan dalil dan cuma artinya dengan apa yang disampaikan oleh ucapan-ucapan tanpa adanya perbuatan yang nyata. Agama menuntut suatu amaliyah. Jadi ilmu amaliyah, ilmu yang berbuah kepada kepada agama, kepada ibadah gitu. Jadi ibadah itu merupakan juga amaliyah ya, yang diniatkan karena Allah. Itulah ibadah. Oleh karenanya maka orang yang beragama akan selalu merasa dihutang atau merasa punya janji untuk menunaikan daripada ibadah. Karena meninggalkan ibadah itu berarti juga dia tidak punya komitmen terhadap agama itu. Ya, saya kira itu permasalahannya.
Oleh karenanya maka hubungan antara ilmu, filsafat dan agama ini pada dasarnya akan korelasional, korelatif, kemudian dedikatif, ya, dan juga akan selalu relevan, ya, dan tidak dan tidak baik untuk dipertentangkan atau tidak baik untuk mempersoalkan, artinya daripada masing-masing institusi, ya, karena ilmu punya karakteristik, filsafat juga punya karakteristik, dan juga agama punya karakteristik yang memang masing-masing akan eksis di dunia ini. Yaitu 3 hal yang tidak boleh diabaikan oleh manusia sebagai sebagai makhluk, ya, yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kan manusia itu kelebihannya mempunyai akal pikiran dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa manusia itu sebagai khalifatan fil ardi, artinya pemimpin, ya, wakil Tuhan di muka bumi, ya, artinya yang untuk mengelola alam ini. Kemudian yang ketiga adalah manusia itu harus punya dedikasi. Ya, dedikasi itu artinya apakah kepada ilmu, apakah pada filsafat, apakah pada agama. Ini akan mewarnai kehidupannya dan akan juga punya dedikasi itu punya arti yang sangat, ya, sangat bermanfaat, sangat ya, menjadikannya kehidupannya dari dunia sampai akhirat itu akan mulia, ya, bahwa manusia itu pada dasarnya tergantung ilmu amaliyah dan amal ilmiahnya. Saya kira itu dalam kaitan dengan karakteristik masing-masing ilmu, filsafat dan agama, bahwa ilmu itu karakteristiknya empirik, sifatnya empirik. Artinya bahwa ilmu itu berdasarkan sesuatu yang bisa disentuh dengan panca indera, dengan pengalaman yang bisa dikaji ulang dan bisa diuji, dievaluasi antara teori yang satu dengan teori yang lain. Itu bisa dibandingkan, dan teori yang kuat adalah teori yang didukung oleh dalil-dalil empiris, dalil-dalil yang juga mendekati terhadap hal-hal yang realistis. Sedangkan filsafat adalah meta empiris atau metafisis.
Meta artinya sesuatu yang tersembunyi. Fisik artinya sesuatu yang nyata. Artinya kalau filsafat itu sesuatu yang ada di balik yang nyata. Kalau dalam bahasa agama itu hal yang gaib gitu. Jadi filsafat menggali daripada hal-hal yang bisa dipahami, hal yang bisa dipersepsi, yang kemudian juga dengan pemikiran yang logis gitu ya, yang masuk akal, kemudian dipahami dan dideskripsikan, ya, dideskripsikan dalam redaksi atau dalam untaian daripada ungkapan-ungkapan yang bersifat mendasar, yang bersifat kulli, bersifat umum, sehingga juga orang bisa terbawa kepada pemahaman yang akliyah sifatnya atau rasional gitu. Sedangkan agama mempunyai karakteristik di mana agama menuntut pengabdian. Dan pengabdian itu yang ditujukan kepada Tuhannya, yang ditujukan kepada dalam Islam itu adalah Allah, ya, dengan niat yang tulus, ikhlas, ya, tidak karena hal-hal yang lain, hanya karena Allah. Atau kalau agama yang lain adalah hanya kepada Tuhannya semata. Itulah karakteristik daripada agama, yang kalau agama adalah karakteristiknya bahwa apapun yang diajarkan, apapun yang dilakukan oleh manusia itu yang bertujuan untuk ibadah, ya, bermuara kepada ibadah. Itulah karakteristik agama. Jadi antara ilmu, filsafat dan agama punya karakteristik masing-masing. Sedangkan filsafat ini utamanya adalah mencari kebenaran. Dan kebenaran itu diwarnai 3 hal menurut filsafat. Pertama adalah kebenaran korespondensif yang didukung oleh data dan fakta. Ya. Kalau perbedaan antara data dan fakta adalah bahwa kalau data itu fakta yang sudah terorganisir. Sedangkan fakta adalah data yang masih tercecer. Nah itu, jadi antara fakta dan, jadi fakta itu merupakan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, tetapi belum menjadi data, belum terorganisir, belum terinventarisir. Kemudian yang kedua adalah kebenaran konsisten, artinya kebenaran yang istiqomah, kebenaran yang ajeg, ya. Kebenaran yang dari awal sampai akhir itu akan tetap, artinya istiqomah. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah kebenaran yang pragmatis, artinya kebenaran yang sesuai dengan kebenaran yang dilihat dari signifikansi, yang dilihat dari kenyataan
kemanfaatan. Jadi manfaat daripada sesuatu itu kemudian menunjukkan bahwa orang mengerjakan sesuatu karena bermanfaat. Itulah kebenaran yang namanya kebenaran pragmatis. Ya, seperti juga orang kenapa dalam kehidupannya harus berusaha, karena usaha itu usaha itu akan menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi ada proses, ada produk, ya, ada proses dan ada produk. Ya. Jadi itulah hal-hal yang bisa disampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan saudara-saudara nanti bisa mengkaji dan bisa juga nanti menyelesaikan daripada pembelajaran kita, kajian kita dengan sukses, dan mudah-mudahan bisa menjawab soal-soal yang kami sebarkan untuk mengakhiri ujian akhir semester atau UAS. Ya. Mudah-mudahan juga kita masih ketemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya kalau memang banyak kesalahan itu dari saya sendiri dan saya mohon maaf, dan kebenaran adalah milik Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita sekalian dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan juga kita menjadi hamba Allah yang tulus, ikhlas, dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.